Halo sahabat Noir, balik lagi bareng Jane di sini. Kali ini aku bakal ceritain sebuah kisah menarik buat nemenin waktu santai sebelum kamu tidur. Ingat gak dulu ada cerita yang sempet ramai dibicarakan? Awal tahun 2000-an, forum internet tiba-tiba digegerkan oleh kehadiran seorang pengguna misterius. Orang itu mengaku dirinya bukan sembarang netizen, melainkan seorang time traveler dari masa depan. Ia memperkenalkan dirinya dengan nama John Titor, sebuah nama yang kelak jadi legenda dunia maya. John mengaku berasal dari tahun 2036, di mana dunia sudah sangat berbeda dengan era kita. Ia menulis panjang di forum-forum, menjawab pertanyaan orang-orang dengan detail mengejutkan. Ia menyebut datang ke masa lalu bukan untuk main-main, melainkan menjalankan sebuah misi penting. Misinya adalah mengambil sebuah komputer kuno, IBM 50100, keluaran tahun 1975. Katanya, komputer itu punya kemampuan debugging unik yang dibutuhkan di masanya. Anehnya, fitur itu memang nyata, tapi baru diketahui publik bertahun-tahun setelah postingan John. Dari sini, banyak orang mulai bertanya, bagaimana ia bisa tahu hal rahasia semacam itu? John menjelaskan bahwa mesin waktunya bekerja dengan teknologi yang terdengar ilmiah. Ia menyebut konsep Tipler cylinder dan singularitas buatan sebagai inti mesinnya. Bahkan ia menggambarkan bentuk dan nomor seri mesin itu dengan detail teknis. Klaimnya membuat sebagian orang yakin ia memang punya dasar pengetahuan yang kuat. Tapi sebagian lain menganggap semua itu hanya dongeng sains fiksi belaka. John tidak berhenti di situ, ia juga mulai menulis tentang masa depan dunia. Ia mengatakan, Amerika akan mengalami perang sipil besar sekitar tahun 2004 atau 2005. Dari perang itu, dunia bakal bergerak menuju perang nuklir pada tahun 2015. Tentu saja prediksi itu tidak terjadi di timeline kita. Namun John punya jawaban. Time travel bukan sekadar maju mundur waktu linear. Menurutnya, tiap perjalanan ke masa lalu menciptakan cabang timeline baru. Artinya, prediksi John bisa saja benar di realitasnya, tapi berbeda dengan realitas kita. Penjelasan ini justru membuat orang makin penasaran, karena terdengar masuk akal secara teori. John juga memberi peringatan soal penyakit, kerusakan lingkungan, dan ancaman teknologi. Beberapa tulisannya terasa mirip dengan situasi global modern yang kita alami sekarang. Ia menulis dengan nada serius, seolah mencoba memberi pesan penting. Dalam satu postingannya, ia menyebut kemungkinan perang besar melibatkan Rusia. Pada awal 2000-an, itu terdengar mustahil bagi banyak orang. Namun konflik dunia sekarang membuat ucapan John seakan relevan kembali. Hal ini semakin memperkuat keyakinan sebagian orang bahwa John memang tahu sesuatu. Ia sering menjawab pertanyaan orang di forum dengan sabar. Bahkan ia berbicara tentang struktur sosial dan budaya di tahun 2036. Katanya, masyarakat di masanya lebih sederhana, dengan teknologi tinggi tapi gaya hidup rural. Infrastruktur hancur akibat perang, sehingga manusia kembali hidup dengan cara tradisional. Tapi teknologi komputasi tetap berkembang, sehingga masa depannya campuran aneh antara maju dan mundur. Orang-orang makin penasaran, apakah semua ini hanya fiksi kreatif atau kesaksian nyata? Yang membuat menarik adalah konsistensi John dalam menjawab pertanyaan. Ia jarang sekali terlihat ragu atau plan dalam tulisannya. Semua penjelasannya terstruktur, seolah sudah ia pikirkan jauh sebelumnya. Bahkan istilah teknis yang ia gunakan membuat beberapa pakar komputer ikut tertarik. Sebagian ilmuwan mencoba meneliti klaimnya, terutama soal IBM 501. Dan benar saja, komputer itu memang punya kemampuan debugging tersembunyi. Informasi itu tidak banyak diketahui pada tahun 2000, kecuali oleh orang dalam IBM. Hal ini membuat misteri John Titor semakin sulit dibantah. Bagaimana mungkin ia tahu rahasia teknis sebuah komputer kuno dengan tepat? Apakah ia benar-benar datang dari masa depan, atau seseorang dengan akses rahasia? Ada teori bahwa John sebenarnya agen pemerintah dengan informasi classified. Ia sengaja menyamar di forum untuk menguji reaksi publik. Teori lain menyebut ia adalah proyek eksperimen psikologis internet awal. Namun ada juga yang percaya penuh bahwa John adalah whistleblower sejati. Ia sengaja muncul untuk memberi peringatan tentang arah masa depan manusia. Setiap postingannya dianggap sebagai pesan samar yang harus ditafsirkan. Orang-orang mulai mendokumentasikan semua tulisannya agar tidak hilang.
Arsip John Titor kemudian tersebar ke berbagai situs, blog, hingga buku. Kisahnya pun berubah jadi legenda internet global. Namun, ada satu hal yang makin memperdalam misteri ini. Setelah tahun 2001, John Titor tiba-tiba menghilang. Tidak ada lagi postingan baru yang muncul. Akunnya lenyap begitu saja, seolah ia benar-benar kembali ke masanya. Publik hanya bisa menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi padanya. Apakah misinya sudah selesai? Atau ia memang sengaja berhenti agar tak terlalu banyak membuka rahasia? Sampai hari ini, identitas asli John Titor tidak pernah terungkap. Beberapa orang mencoba mencari jejak digitalnya, tapi hasilnya nihil. Semua postingannya terjaga anonim, tanpa bocoran identitas pribadi. Inilah yang membuatnya berbeda dengan sekadar troll internet biasa. Karena biasanya, jejak kecil pasti ada, tapi John sangat rapih. Seakan-akan ia memang sudah terbiasa dengan prosedur penyamaran. Kisah ini semakin diperkuat dengan gaya bahasanya yang konsisten. Ia tidak pernah tiba-tiba berubah gaya menulis atau cara menjawab. Seakan-akan memang satu orang yang menulis semuanya, bukan grup iseng. Dari sinilah, legenda John Titor terus bertahan hingga 2 dekade lebih. Kisahnya bahkan diangkat dalam buku, film dokumenter, hingga budaya pop. Ia jadi ikon urban legend era internet awal 2000-an. Nama John Titor selalu muncul ketika orang bicara soal time travel. Sebagian menganggapnya bukti paling nyata bahwa perjalanan waktu itu mungkin. Sebagian lain melihatnya sebagai cerita sains fiksi terbaik yang pernah hidup di internet. Tapi terlepas dari benar atau tidaknya, kisah ini terus memancing rasa penasaran. John Titor mungkin hanya nama samaran, tapi warisannya abadi di dunia maya. Dan hingga kini, pertanyaan itu masih menggantung. Apakah ia benar-benar seorang time traveler, atau hanya mitos modern yang terlalu sempurna untuk dilupakan?